أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأنا من القرآن الكريم وبلغ وأوصل ثواب ما قرأنا من ذكر الحكيم إلى روحي من نواهما يعني أستاذ سيد البحر وبخاري مسلم وأرواح جميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم بدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وازواجا خيرا من ازواجهم وعشيرة خيرا من عشيرتهم وأقرباء خيرا من أقربائهم وجيرانا خيرا من جيرانهم وأصحابا خيرا من أصحابهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من فار النيران. وأعذهم من عذاب القبور من فتنته وأنجهم من عذاب النار من فتنته وادخلهم الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Selanjutnya kata-kata tasan dan takziah untuk kedua almarhum yakni almarhum Mustafa Saiful Bahrul SPDI Bintang dan Bapak almarhum Bapak Bukhari Muslim Bintang yang dalamnya akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Bismillah Bukhari kepada beliau. Silakan. Dan dia lo geboh lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban mu'ajjala. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير عباد الله عملا وعلى آله وأصحابه الصابرين على البلاء وعلى التابعين وتابع التابعين إلى يوم لقاء الله تعالى. أما بعد
Al-Mukaramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, sebutan jalan tuan selaku pengantar jenazah yang sangat-sangat tuan hormati, atas nama keluarga besar daripada kedua almarhum yang menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurusami disampun berpartisipasi untuk menghasilkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tadhis jenazah almarhum, baik partisipasi pengurusami ini terwujud dalam bentuk pemikiran, tenaga, ataupun harta dan kata-kata. Mudah-mudahan keselakuan ini tercatat sebagai tambahan amal asalah yang tunggu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti pula yang tiang tunggu hadiahkan buat kedua almarhum berupa pahala-pahala kalimat thayyibah yang terdiri atas pembacaan surat-surat pendek yang tadi 20 Qul huwallahu ahad. Itu saya dengan pesan daripada almarhum Ustaz Saiful Bukhari. Lebih 9 daripada yang dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib yang seharusnya adalah 11. Aisyah membaca surat Al-Ikhlas 11 kali di makbarah, maka akan mendapatkan ganjaran sejumlah penghuni makbarah nikah. Lengan si pertama kali naik ke kuburan di makbarah niki sampai mungkin berapa ratus ribu. Lengan sepaling sepuh sampai sepaling kode ratusan ribu sampun ke kuburan di makbarah nikah. Marak lipat gandaan nikalah yang tunggu mendapatkan ganjaran ketika yang tunggu menghadiahkan pahala Qul huwallahu ahad doang 11 kali. Niki 20 kali. Wallahu alam nabi masih daripada almarhum Ustaz Saiful Bukhari lain niki untuk memesankan namun ku mati jemaah antik simbatan Fatihah bacaan Qul huwallahu ahad 20 kali. 20 kali. Kemungkinan beliau niki mengirimkan 20 kali kali 20 kali setiap malam atau setiap dulu, karena memang yang pelungguh kekisahan sepuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Waktu nikah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu lek Tabuk terjadi perang Tabuk. Antin tebada naibun yang pelungguh itu coba keserminan ya Rasulullah pasal berkat Jibril marak nikah ruan luwe malaikat si mensalati jenazah almarhum sahabat besar meninggal mangkin niki sampai Rasulullah pengerningan sangat-sangat bengak dia bau sini pitong tira luwe si salat jenazah nikah jang. Ternyata nabi hasilnya niki Jibril. Maka Jibril memberitahukan sahabat beliau di kaji niki ya Rasulullah, dia senantiasa mewiridkan surat Al-Ikhlas. Mewiridkan surat Al-Ikhlas. Dan niki juga yang diwiridkan oleh Al-Makmurlah, Tuan Guru dan Balok yang Tuan Guru Haji Abdul Halim, hampir tiada nafas lain daripada melafazkan Qul huwallahu ahad. Karena memang orang-orang yang cinta kepada Qul huwallahu ahad itu sudah tidak bisa dihitung nanti oleh manusia, bahkan oleh malaikat berapa jumlah mereka yang ikut salat jenazah di samping manusia. Oleh sebab itu memang patut yang pelungguhlah menit bau ribuan kali yang perlu baca Qul huwallahu ahad dalam semalam yang mana-mana lebih pelangatus lah. Pokoknya lihat ikhlas. Kena arak itu supir yang karena tong tiang ngaji boleh antilah mami yang kesuruh mewiridan Qul huwallahu ahad 100 kali, maka dengan tutup 100 kali niki langsung marak hidup kebalik dunia niki ada datang maluk berik-berik jubah ngadu sorban dan bagus mengucapkan selamat. Terus apa niat membaca
pulau luas sekali. Memang harap tujuan dunia ini lah itu. Tujuan duniawi walaupun marak nikah, malaikat itu tidak memandang tujuan duniawi, yang penting dipandang adalah zahirnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sawikan niatan daripada orang tersebut. Oleh sebab nikah yang kelungguh memang patut mencintai surat Al-Ikhlas nikah. Mencintai surat Al-Ikhlas. Kami telah sopok sahabat yang pelakuran. Di para sahabat itu sebut dalam awal Sahih Bukhari. Nanti pada sahabat ini, ya Rasulullah, sahabat ini tiran-tiran sembahyang, baik sembahyang wajib tanpa pelinga dikaji sekalipun jadi makmum, sembahyang sunat selikman baca surat lain setelah Al-Fatihah pasti qul huwallahu ahad doang bacanya, pasti qul huwallahu ahad doang bacanya. Naya terus saja tempoh di Rasulullah SAW. Itu marak bahasan sahabat baru bahwa kejadian itu sebelum baca surat-surat selain surah Al-Fatihah pasti baca qul huwallahu ahad. Maka jawab sahabat itu, maramika ya Rasulullah, lamun lojaknya nyawa jemaah le waktu mungkin meninggal dunia, dia dah tahu kira dek malaikat sudah diri salat jenazahnya, dan di akhirat cuma surat Al-Ikhlas inilah ia gerencengan ya faat enten. Kata Rasulullah SAW. Oleh sebab mereka paling tidak 10 kali setiap selesai sholat surat Al-Ikhlas. Kami dari bau ribuan kali marah dengan saya ini malah minus 10 lah setiap selesai. Kemudian kedua almarhum itu Ustaz Saiful Bukhari masih pada bajang, pada marah itu semotor lek midang masih bajang itu, masih bajang. Hakikat kematiannya pada kembali kepada sudah Allah Ta'ala, pada masa pada sila ketinggalan si roh jasadnya, namun arak si sebabnya berkepanjangan, arak si sebabnya kadang-kadang sangat singkat. Inilah kadang-kadang si awal berbeda. Marah ini kalau memang Islam itu bahasa Rasulullah SAW, al-mautu wahidun wasbabuhu mutanawwi'atun. Mati ini hakikatnya sekit, lagu sebab-sebab adalah kadang-kadang berbeda. Coba bayangkan di awal bulan ini, bulan Zulkaidah itu, kira waktu meninggal dunia secara mendadak, dan selaku ini masih usia bajang, seolah-olah giliran daripada anak bajang meninggal dunia tanpa sakit. Oleh sebab kita pada kesempatan itu yang selalu mengajak Lugusani dengan mengingat kembali bahwa era la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati illa ba'da ayyujiba arba'ata asya'a. Dek nemang dan bergeser naik tiang kelungguh dengan pendirian dari perang masar, kecuali setelah tiang kelungguh menyelesaikan 4 macam pertanyaan. Pertama, an umrihi fima ablah, tentang umur mereka menggunakan, wa an syababihi fima ablah, tentang masa bajang. Lihat nih, masa bajang sendiri sebagai jawaban. Masa bajang tersendiri. Kira sekarang bajang itu yang perumahan mulai dengan umur 15 tahun sampai umur petangga setahun. Dalam liwat petangga setahun itu termasuk suyuh, termasuk masa said. Kemudian wa'an ilmihi ima amiladih, tentang ilmu nanti dari wa'an itu, karena suatu penau sekitar yang kelulus sudah Allah Ta'ala mereka yang bermanfaatan, dia dari ilmu agama doang, ilmu macam-macam. Pokoknya penau sekitar yang kelulus sudah Allah, baik melalui pelajaran-pelajaran di YouTube, di buku-buku, di kitab-kitab, atau mungkin ilham yang sudah Allah. Dan yang perlu bertanggung jawab pada depan Allah. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta dia dengan tiang tubuh mau dia atau tiang tubuh bergunanya. Oleh sebab ini sampunan tiang tubuh cuma lalu mendapatkan harta, justru itu beban berat yang dia Nabi tiang tubuh waktu tawari isi malaikat penjaga gunung. Nanti bahasa itu
Ya Rasulullah, jitu ilaika. Hal turidu an takuna Jabal Abu Qubais zahaban. Ya Rasulullah, haji ini perintah Allah Ta'ala untuk menawarkan kepada penerik haji. Apakah penerik haji kayun Jabal Abu Qubais jadi emas? Karena dari emas kiran-kiran penerik haji kandik seton 2 ton untuk jadi biaya peperangan. Begitulah. Nanti ya Rasulullah, Da'id dunya dara man la darahu dara lahu wa amala man la mala lahu. Dekat adaan dunia ni dari balen dengan isi dan balik dan dari harta malla aklalahun dengan sini berian akal. Karena nanti betul-betul berakal pasti kita dengan keterkejut. Nah itu sebab pertanggungjawaban secara inti kan lamit berakal cerdas. Ngali saat nikalah pada datang malaikat Jibril, sabbatakallahu bil qawli sabit, sabbatakallahu bil qawli sabit, isabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya fil akhirah. Mudah-mudahan ketepatan jawaban kita dari Rasulullah. Mudah-mudahan 1 kali sahabat Allah mesti malaikat Jibril terus untuk nanti mengaplos Nabi yang tunggu isi menolak tawaran kejadian adu kuda dari emas. Nah, oleh sebab nikalah min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Mbele yang kemau terus dia tak lebih kegunaan. Bukan kegunaan harta benda itu. Kadang-kadang tiang keluar bisu 1000 bahasa karena nanti karena tiang keluar sendiri kadang jadi keras mbele yang kemau. Kini kisah yang mau niki. Kemudian namun tiang keluar mau mbele teman niki dalam bentuk syukur. Apakah tiang keluar mengamalkan menggunakan harta itu dalam bentuk kufur atau bentuk syukur? Dalam bentuk syukur yang bukan lolos pada pertanyaan, tapi dalam bentuk kufur mungkin adalah beban berat. Inilah ya pesan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab kita yang tiang kelungguh kita cari duit, rajin-rajin dengan berinfak dan bersedekah, berbagi bersama orang yang membutuhkan. Berbagi bersama orang yang membutuhkan sebagai bukti bahwa tiang keluarga ini berimbang antara spiritual keagamaan tiang keluarga simpel material bernilai sosial. Ini termasuk pesan-pesan yang dipesankan oleh para alim ulama kepada tiang keluarga sebagai pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran tiang keluarga setiap waktu ke makbarah ini justru terkikislah ambisi duniawi yang tunggu untuk senantiasa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Selikman tiang tunggu dengan cara mendadak terpanggil secara terpaksa, mau tidak mau tiang tunggu pasti akan hadir. Oleh sebab itu hadirkan tiang tunggu duluan sebelum tiang tunggu dipaksa untuk hadir kepada Allah. Berikan tiang tunggu Iman datang waktu sholat, siap-siap untuk sholat, itu cara tiang tunggu menghadiri. Tapi panggilan Allah sebelum dipanggil di sini. Kemudian kedua almarhum Yuki baik Ustaz Saiful Bukhari maupun Soton dari Kisah pada merantau tiang tunggu adalah makhluk Allah. Isi memang dikanin dia tahu hidup tanpa arah handset, dia tahu hidup tanpa arah pergaulan, dia tahu hidup tanpa arah komunikasi. Maka oleh sebab itulah apabila suatu waktu kedua almarhum niki Ustaz Saiful Bukhari baik le pondok kemudian le gudok, kalau masa ini beliau niki sangat luas pergaulannya, apalagi beliau niki termasuk salah satu pengurus daripada Persatuan Alumni Al-Falah Peloso dan sekaligus Persatuan Alumni Pondok Pesantren Al-Halimi, dan beliau termasuk adalah pengurus yang aktif dalam hal itu. Mereka masih sematan Sri dia selalu bergaul bermasyarakat dengan seluruh masyarakat Sri. Maka di saat-saat itu mungkin arah keliru tutur kata, tingkah laku dan perbuatan daripada kedua almarhum ini, terutama sekali Ustaz Saiful Bukhari kepada para santri, mungkin ada yang pernah dikerasi, pernah dibentak, karena beliau ini telah menguji sapahi, dia semasa mendominasi orang, kayak beliau ongkap menguji santri. Nah, oleh sebab itu para alumni pondok khusus terutama sekali yang pernah merasa dibentak oleh almarhum, mungkin ini adalah
tidak ada lain, tidak ada alasan untuk kita maafkan beliau. Begitu juga semeton yang pelurus bidang. Beliau supaya maafkan ya. Jazakumullah khairan katsiran. Kemudian apabila almarhum niki menyisakan utang, kedua anda baik Sahihul Bukhari ataupun Sahih Bidang, terutama sekali Sahihul Bukhari niki kan sudah mempersiapkan lahan si arak niki lahana le barat puskesmas sesele niki sampun siapang untuk jadi dapur umum untuk makanan bergizi. Isi merupakan salah satu program daripada niki sampun sangat semangat almarhum niki. Namun yang ternyata niki merupakan bagian daripada jihad li'ala kalimatillah. Maka almarhum ternyata dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ganjarannya sebelum pekerjaannya tuntas, karena sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang bagus itu, walaupun tidak selesai pekerjaan sudah termasuk itu adalah merupakan suatu li'ala kalimatillah. Pada mereka yang berperang iki buruk datang doang si gempang nanya dengan perang untuk mati, berarti kan memang selesai perangan, berarti waktu panggil Allah Subhanahu wa taala. Maka niatnya inilah sudah pandang, sehingga yang demikian mudah-mudahan selaku amal saleh daripada kedua almarhum ini diterima oleh Allah, dan selaku segala kesalahan dan ampuni. Mari kita apabila beriang utang almarhum baik Bidang maupun Sahihul Bukhari, maka silakan dihubungi keluarga untuk menyelesaikan utang-utang, baik utang secara non-formal maupun secara formal. Insya Allah keluarga akan menyelesaikan dalam waktu yang dekat ini. Yang penting perlu kami pada silakan disampaikan informasinya. Kemudian kepada semua keluarga yang tinggalkan oleh kedua almarhum, baik secara dusun Kebon Indah maupun secara di dusun Bidang, mari kita reda menerima apa motor kenyataan yang diberikan oleh Allah. kupit Kita ikhlas untuk menyerahkan kedua almarhum